jelek banget angkanya. Ini maksudnya apa ya? Aku nggak bisa lihat mana yang paling banyak atau paling sedikit. Semua kayak sama aja. Kenapa wajahmu kusut begitu? Ini aku punya data tangkapan ikan, tapi angkanya bikin aku pusing. Aku nggak tahu cara bacanya. Gampang. Daripada lihat angka terus, gimana kalau kita ubah datanya menjadi gambar? Gambar? Maksudnya gimana? Kita bisa buat diagram. Ada piktogram, ada juga diagram batang. Dengan cara itu, kamu bisa langsung melihat perbandingan tanpa harus melihat satu persatu. Wah, keren. Jadi aku bisa tahu ikan mana yang paling banyak dan ikan mana yang paling sedikit hanya menggunakan atau melihat gambar. Betul. Yuk, aku tunjukkan caranya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu data. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta. Data dapat berupa angka, simbol, dan gambar. Misalnya nih, ayah Hapipa suka menangkap ikan. Ayah Hapipa biasanya menangkap ikan jenis kakap, tuna, tongkol, dan kembung. Setiap hari, Hapipa mencatat hasil tangkapan ayahnya. Dari catatan itu, Hapipa bisa tahu jenis ikan apa yang paling banyak ditangkap oleh ayahnya dan jenis ikan apa yang paling sedikit ditangkap. Itulah contoh mengumpulkan data. Nah, kalau kita sudah punya data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Supaya data lebih mudah dibaca, kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel, piktogram, dan diagram batang. Coba lihat di sekelilingmu. Ada banyak hal yang bisa dijadikan data loh. Misalnya, sayur favorit teman kelasmu, hewan peliharaan di rumah, atau warna tas yang paling banyak dipakai di kelasmu. Kalau kita ingin tahu jumlah sayur favorit teman-teman di kelas, kita bisa membuat daftar dan menghitung. Misalnya, kangkung 2 anak, bayam 3 anak, wortel 5 anak, sawi 4 anak. Nah, hasil pengamatan ini disebut data sederhana. Data ini bisa kita catat menjadi bentuk tabel atau kita ubah menjadi gambar yang menarik. Pernah lihat gambar-gambar lucu seperti bintang, daun, atau ikan? Itulah piktogram. Piktogram adalah cara menyajikan data dengan gambar atau simbol. Setiap gambar mewakili nilai tertentu. Contohnya, Hapipa membuat piktogram hasil penangkapan ikan. Setiap gambar ikan mewakili 4 ekor ikan. Jadi, kalau hari Senin ada 3 gambar ikan, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 ekor ikan yang tertangkap. Piktogram membuat data menjadi lebih mudah dibaca dan lebih menarik dilihat. Tapi, ingat ya, setiap gambar harus memiliki arti atau keterangan agar tidak membingungkan. Yuk, coba buat piktogram sederhana di rumah. Misalnya, jumlah buah di kulkas. Apel 2, pisang 3, anggur 5. Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Tinggi atau panjangnya batang menunjukkan banyaknya data. Misalnya, kita ingin tahu jumlah medali emas Indonesia di ajang SEA Games dari tahun ke tahun. Kita bisa membuat diagram batang vertikal, batangnya berdiri ke atas, atau diagram batang horizontal, batangnya ke samping. Dalam diagram batang, kita harus membuat tinggi batang yang tepat agar hasilnya sesuai. Gunakan penggaris ya. Diagram batang membantu kita melihat data dengan cepat. Kita bisa langsung tahu data mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah tanpa harus melihat angka satu persatu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan? Mengumpulkan dan menyajikan data itu penting sekali. Kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Ingat, ada 3 hal utama yang kita pelajari hari ini. Yang pertama,
mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk piktogram. Yang ketiga, membuat diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Jadi, mulai sekarang, biasakan mengamati data di sekitar kita. Yuk, aplikasikan pemahaman teman-teman tentang diagram dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, Hafifa mencatat hasil tangkapan ikan airnya selama 3 hari. Senin, 8 ekor ikan kembung. Selasa, 12 ekor ikan kembung. Rabu, 4 ekor ikan kembung. Jika gambar pada piktogram mewakili 4 ekor ikan, berapa jumlah gambar ikan yang perlu dibuat untuk masing-masing hari? Kedua, perhatikan tabel di samping ini. Kalau kamu membuat diagram batang, batang manakah yang paling tinggi dan mengapa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Belajar data itu seru, apalagi kalau kita bisa mengubah angka menjadi gambar yang menarik. Sampai jumpa di petualangan data di lautan data. Jangan lupa senyum dan semangat belajar.